Benteng terakhir di ladang sunyi, membongkar siasat canggih kartel narkoba Medan. Di balik rimbunnya perkebunan dan sunyinya lahan kosong di pinggiran kota Medan, sebuah ancaman besar sedang membangun kekuatannya secara diam-diam. Selama 72 hari terakhir, apa yang tampak seperti ketenangan pedesaan ternyata hanyalah tabir bagi aktivitas ilegal yang sangat terorganisir. Di sana, di antara gubuk-gubuk yang dimodifikasi dan akses jalan yang sulit dijangkau, para sindikat narkoba tidak lagi hanya mengandalkan keberuntungan untuk menghindar dari hukum. Mereka telah bertransformasi menjadi jaringan yang sangat waspada, menggunakan taktik pengawasan berlapis untuk memastikan bisnis sara mereka tetap berjalan tanpa gangguan. Namun, ketenangan semu itu akhirnya pecah ketika jajaran Polrestabes Medan meluncurkan operasi besar-besaran untuk meruntuhkan benteng-benteng narkoba tersebut. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr. Jin Calvijin Simanjuntak, mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan yang menandakan babak baru dalam perang melawan narkotika di Sumatera Utara. Dalam konferensi pers yang digelar pada Sabtu, 20 Desember 2025, terungkap bahwa selama periode 9 Oktober hingga 9 Desember, polisi berhasil membongkar 24 kasus besar dengan menangkap 34 tersangka. Operasi ini tidak hanya menyasar lokasi penyimpanan, tetapi juga menghancurkan apa yang disebut sebagai loket-loket narkoba, sebuah istilah untuk rumah atau gubuk yang diubah menjadi pusat transaksi kilat. Para pelaku sengaja memilih area terpencil dan lahan kosong agar aktivitas mereka sulit dipantau secara konvensional. Di tempat-tempat inilah petugas menemukan barang bukti yang mencengangkan, mulai dari tumpukan alat isap, klip plastik kosong, hingga uang tunai hasil kejahatan yang disembunyikan di balik semak-semak. Ketegangan meningkat saat polisi memetakan pola operasional para sindikat yang ternyata jauh lebih rumit dari dugaan awal. Sindikat ini membangun sistem pertahanan berlapis dengan menempatkan pengawas dan pengaman di setiap pintu masuk menuju lokasi transaksi. Namun, sisi paling memprihatinkan dari pengungkapan ini adalah eksploitasi anak-anak di bawah umur yang dipaksa menjadi pengintai untuk memberikan peringatan dini jika ada pergerakan mencurigakan. Perlawanan yang diberikan pun tidak main-main. Petugas seringkali dihadang dengan ancaman kekerasan, perusakan fasilitas umum, hingga sabotase terhadap fasilitas milik negara demi menghalangi proses penangkapan. Yang lebih mengejutkan, jaringan ini telah mengadopsi teknologi modern dengan menggunakan drone untuk memantau pergerakan polisi dari udara secara real-time. Strategi ini menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam melindungi bisnis yang merusak generasi bangsa ini. Meskipun sindikat ini menggunakan teknologi drone dan tameng manusia, ketegasan Polrestabes Medan membuktikan bahwa hukum masih memiliki taring yang tajam. Keberhasilan mengamankan drone pengintai beserta puluhan tersangka menjadi sinyal kuat bahwa tidak ada ruang tersembunyi yang benar-benar aman bagi para pelaku kejahatan. Operasi ini bukan sekadar tentang angka penangkapan, melainkan tentang merebut kembali masa depan anak-anak yang sempat terseret ke dalam lingkaran setan tersebut. Seiring dengan berlanjutnya pemberantasan ini secara tegas dan berkelanjutan, masyarakat kini dihadapkan pada sebuah refleksi besar. Sampai kapan teknologi dan kepolosan anak-anak akan terus dikorbankan demi keuntungan haram di balik ladang-ladang sunyi itu? Perang ini belum usai, namun keberanian petugas di lapangan telah memberikan secercah harapan, bahwa keamanan warga Medan adalah prioritas yang tidak bisa ditawar. Bawa kah? Merilis kegiatan pengungkapan kasus narkoba hanya dikhususkan terkait dengan 3 hal. Untuk pengungkapan kasus ini, kita sebutkan grebek sarang narkoba. Ada 3 hal. Yang pertama, lokasi-lokasi yang menjadi barak-barak narkoba. Yang kedua adalah lokasi-lokasi yang terkait dengan loket-loket narkoba, yang artinya rumah ataupun ruko yang dimodifikasi menjadi loket tempat transaksi narkoba di dalamnya. Kemudian yang ketiga, termasuk sarang narkoba adalah tempat hiburan malam yang nanti akan saya jelaskan. Jadi ada 3 lokasi tersebut.
Pengungkapan kasus tersebut mulai dari tanggal 9 Oktober sampai dengan 19 Desember. Jadi kurun waktu 72 hari. Kurun waktu 72 hari, Polrestabes Medan dalam hal ini dari Satres Narkoba nanti ada dibantu juga dengan Satreskrim Polrestabes Medan telah mengungkap 24 kasus dengan 34 tersangka. Termasuk di dalamnya adalah narkoba itu sendiri, karena lokasinya adalah sarang narkoba yang berbentuk barak-barak narkoba yang lokasinya pada umumnya di lahan-lahan kosong, kebun-kebun kosong, dan kebun-kebun yang ada di beberapa tempat yang agak menjorok ke dalam dan ada pengkelabuan di situ. Kemudian ada juga peralatan narkoba yang banyak sekali ditemukan di lokasi tersebut, termasuk timbangan, bom, mancis, klip, kosong, kaca pirex, dan stok sabu. Ada yang menarik di beberapa tempat, nanti akan dijelaskan oleh staf kasat narkoba. Ternyata sindikat narkoba yang berbentuk sarang narkoba sudah memiliki suatu pola. Pola pertama adalah mereka memiliki pengawas dan pengamanan yang sangat-sangat efektif untuk mengelabui petugas. Bentuknya apa? Adalah pertama, mereka menggunakan handy talkie di setiap batasan-batasan klaster-klaster yang ada. Mulai dari pintu masuk dari luar, sampai di tengahnya, sampai di lokasi yang merupakan barak-barak narkoba tersebut. Ironisnya, yang memegang HP itu ada yang dewasa, dan ironisnya ada juga yang termasuk golongan anak di bawah umur. Batasan-batasan tersebut ada yang menggunakan pelan-pelan untuk apabila petugas masuk, mereka akan menutup pelan tersebut dan bahkan melawan petugas, dan bahkan menyerang petugas, dan bahkan melempari petugas, dan bahkan menyekap petugas, memaksa tersangka yang sudah berhasil ditangkap untuk dilepaskan, dan merampas barang bukti yang sudah diamankan petugas. Dan yang lebih ironisnya lagi, mereka berani membakar fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas-fasilitas negara yang dimiliki oleh Polri. Nanti akan saya jelaskan di sini. Dan satu yang menarik lagi, ada jaringan sarang narkoba yang sudah menggunakan alat drone. Alat drone yang digunakan ini sudah kita tangkap, dan ini. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIB News Network.